Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bab pertama matematika kelas 8 semester 1, yaitu tentang pola bilangan. Diharapkan nanti setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memahami maksud dari pola bilangan, mengenal istilah pada pola bilangan, menentukan suku pada pola bilangan umum, kemudian menentukan suku pada bilangan khusus seperti pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga ya. Nanti ada yang khususnya. Kita langsung saja mengenal pola bilangan. Nah, sebelumnya apa itu pola bilangan? Kalau bilangan saja itu materi di kelas 7 semester 1 ya. Kalau kelas 8 ini mengenai pola bilangan. Pola bilangan itu merupakan kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur ya. Contohnya ini ada bilangan ganjil, genap ya. Ganjil genap mungkin ini sudah familiar ya di kalian. Ganjil misalnya 1, 3, 5, 7. Berapa lagi? 9, 13, 19, 17 itu ya. Dan seterusnya. Genap. Bilangan yang dapat dibagi 2 ya. Ini pasti kelipatan 2, itu maksudnya 2, 4, 6, 8 gitu. 100 juga genap gitu ya. Nah, itu bilangan genap. Ada lagi yang namanya bilangan Fibonacci. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Ada bilangan Pascal, persegi, persegi panjang, segitiga ya. Pola bilangan aritmatika dan geometri. Nah, apakah kita akan mempelajari semuanya? Nah, nanti kita lebih fokus ke aritmatika dan geometrinya ya. Lebih lanjut nanti kalian akan pelajari di SMA nanti. Kemudian istilah pada pola bilangan di sini ada suku dan suku ke n ya. Suku bukan suku adat ya. Ini adalah suku urutan bilangan. Biasanya disimbolkan dengan U ya. Kalau suku ke n, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-4 dan seterusnya biasanya disimbolkan dengan UN. Kalau suku ke-1 berarti U1, suku ke-11 berarti U11 gitu ya. Urutan ke-1, urutan ke-2, maksudnya seperti itu. Nah, menentukan pola bilangan. Cara menentukan pola bilangan di sini ada 2 cara. Yang pertama menggunakan analisa dan yang kedua menggunakan rumus. Kalau rumus untuk bilangan tertentu ya, pola bilangan tertentu yaitu yang khusus. Kalau analisa yang umum. Yang khusus kan tadi seperti persegi, persegi panjang dan seterusnya. Kalau analisa itu ini lebih ke memperkirakan apa sih rumusnya gitu ya, perkiraan. Nah, kita langsung ke contoh saja. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, ini ada contohnya banyak ya. 1, 3, 5, 7. Nah, ini udah jelas ya, ini adalah kelipatan mohon maaf, ini adalah bilangan ganjil ya. Seterusnya berarti 9, 11, 13 ya. Nah, ini 1 ini merupakan U1 atau suku ke-1. 3 adalah merupakan suku kedua atau U2 dan seterusnya. Berarti yang akan kita cari adalah U5, U6 dan U7. Nah, ini polanya bertambah 2 katanya ya. 1 ke 3 bertambah 2. 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7. Berarti 7 tambah 2 9 ya. Nah, ini berpola atau ganjil juga bisa ya. Karena ini berpola berarti kita bisa menebak suku berikutnya. Berarti untuk menentukan U5 dari U4 ditambah 2 jadi 9 dan seterusnya. Sehingga 3 suku berikutnya adalah 9, 11 dan 13. Kemudian yang B 2, 6, 18. Berarti kita akan mencari suku keempat ya, karena ini belum ada. Suku keempat, kelima dan keenam. Nah, ini kita telaah dulu 2 ke 6 dia bertambah atau berkurang atau kelipatannya atau dibagi gitu ya. 2 ke 6 dia bertambah 4. Kalau kita asumsikan penjumlahan seperti yang A ya,
6 ke 18 bertambah 12. Berarti kan tidak sama. Jadi kita cari pola lainnya. Nah, ternyata pola lainnya adalah dia berulang dengan cara dikalikan 3 ya. Begitu pula jarak U2 ke U3. Nah, ini 2 ke 6 dia caranya dengan cara dikalikan 3. 6 kali 3 18. Berarti selanjutnya suku keempat 18 kali 3 ya. 54. Berarti selanjutnya tinggal kali 3. 162 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu harus dipahami. Jadi 3 suku berikutnya adalah 54, 162 dan 486. Yaitu suku berikutnya. Selanjutnya 3, negatif 7, 11, negatif 15 dan 19. Nah, ini ada ada pola baru lagi. Kalau tadi yang pertama bertambah 2, kalau yang kedua itu dikali 3, kalau yang ketiga ini dia polanya lompat-lompat ya. Nah, maksudnya lompat-lompat seperti ini. Ini ketiga tidak langsung ke negatif 7 ya, tapi ke 11 karena ini kan selang-seling dia positif negatif positif negatif positif, berarti selanjutnya dia pasti negatif ya. Nah, berarti 3 ke 11 kita cari selisihnya atau cari polanya ya. 3 ke 11 itu bertambah 8, 11 ke 19 bertambah 8, berarti 19 ke selanjutnya tapi lompat ya, tambah 8 ini berarti 27 ya. 27 ini ya, yang ini. Selanjutnya kita cari yang negatifnya ya. Yang negatifnya lompat berapa ini supaya jadi negatif 15 dari negatif 7. Ternyata berkurang 8 ya, atau negatif 7 kurangi 8, hasilnya negatif 15 ya. Negatif 15 dikurangi 8 hasilnya negatif 23. Ingat dalam dalam operasi bilangan, kalau negatif ditambah negatif hasilnya akan negatif, tapi nilainya dia akan dijumlahkan ya. 8 tambah 7 sama aja dengan seperti itu, hanya saja tandanya yang negatif. Nah, selanjutnya berarti kita bisa mencari suku berikutnya dari negatif 23, dia ditambah negatif 8 atau dikurangi 8 ya, sama saja, hasilnya adalah negatif 31 ya. Jadi ini kita dapatkan 3 suku berikutnya, U6, U7, U8, yaitu negatif 23, 27 ya, yang ini ya, negatif 23, 27 dan negatif 31 ya. Kalian buka lagi mengenai operasi bilangan bulat ya, tapi yang tandanya negatif. Nah, contoh lain, ini ada pola Fibonacci ya. Pola Fibonacci ini lebih mudah. Ini ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Kita harus cari 3 suku berikutnya. Nah, ini caranya, kalian jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya di sini 2. 3 dari mana? Dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Sebelumnya kan ada angka 2 dan 1, jumlahkan jadi 3. 5 dari mana? Dari penjumlahan 2 suku sebelumnya juga, 3 dan 2, 5. 8 dari mana? Penjumlahan 5 dan 3. 13 dari mana? Penjumlahan 8 dan 8 dan 5 ya. Nah, berarti selanjutnya ya, di sini penjumlahan dari 2 suku sebelumnya, 13 tambah 8 hasil berapa? Nah, ini ya, 13 tambah 8 21. Jadi 21
adalah suku ke-8 ya. Nah ini berarti 21 selanjutnya adalah 21 tambah 13 34 dan seterusnya sampai dia dapat 55. Berarti 3 suku berikutnya adalah 21, 34 dan 55. Seperti itu ya, mudah ya kalau Fibonacci. Ada juga yang namanya pola bilangan persegi. Nah ini kan persegi ya. Ini 1, ini 4 dari mana? Kalau persegi kan dia rumusnya panjang kali lebar ya, mencari banyaknya noktah ini ya. Noktah ini rumusnya kan panjang kali lebar, panjangnya 2, lebarnya 2. Ini panjangnya 3, lebarnya 3, berarti 9. Ini panjangnya 4, lebarnya 4, berarti 16, berarti ini 25 gitu ya. Nah dari sini kita bisa identifikasi nih, ini sebagai U1, U2 sampai dengan U5 ya. Ini panahnya harusnya di sini. Nah ini kalian bisa mencari pola. Polanya apa? Ternyata ini merupakan pola bilangan persegi dengan rumus n kuadrat ya. UN sama dengan n kuadrat. Jadi ini kan 1 dari mana? Dari 1 kuadrat ya. 4 dari mana? Dari 2 kuadrat. Kenapa 2 kuadrat? Karena panjangnya 2, lebarnya 2. Jadi 2 kuadrat 4 ya. Ini dari 3 kali 3 kuadrat 9. Ini dari 5 kali 5 25. Berarti suku berikutnya adalah 36, 49 dan 64. Udah jelas ya, ini tipe pengkuadratannya. Itu namanya pola bilangan persegi. Selanjutnya ini ada yang namanya pola bilangan persegi panjang. Kalau tadi kan persegi saja. Ini dilihat U1 nya dia hanya 2 ya, panjangnya 2, lebarnya 1, tinggi ke atasnya 1. Jadi 2 kali 1. Nah ini ya. Kemudian U2 3, panjangnya lebarnya 2, berarti 3 kali 2 6 ya. Ini dan seterusnya. Lihat yang U4, panjangnya 5, lebarnya 4 ya, 20. Nah dari pola ini ya, pola ini dan yang lainnya kita bisa identifikasi ternyata bilangan yang sebelah kanan dia suka lebih kecil ya, selisihnya 1 dengan bilangan yang sebelah kanan. Ini 5, sampingnya 4, ini 6, sampingnya 5, selalu berkurang seperti itu ya. Nah berarti kalau kita generalkan itu bisa kita bikin rumus UN sama dengan n plus 1 kali n. Kan yang sebelah kirinya dia selalu bertambah 1 ya, yang sebelah kanannya dia lebih kecil gitu ya. Coba kalau n nya 1 di sini ya, kemudian yang sebelah kirinya bilangannya tambah 1 jadi 2, jadi 2 kali 1 seperti itu ya. Jadi pola bilangan persegi panjang yaitu n plus 1 dikalikan dengan n itu ya. Nah selanjutnya ada lagi pola bilangan segitiga. Nah ini pola bilangan segitiga sebetulnya ini merupakan setengahnya dari pola bilangan persegi panjang tadi ya. Nah ini kalau kita bagi 2 nanti dia akan membentuk pola segitiga sebetulnya. Nah ini kalau dihitung noktahnya, suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 6 dan seterusnya ya, tumpukan segitiga ini. Nah gitu ya. Jadi tadi kan yang persegi panjang itu kan rumusnya n plus 1 kali n, tinggal kita bagi 2 saja atau setengahnya dari pola persegi panjang tadi ya. Jadi udah jelas kalau mencari suku ke-6, ke-7, ke-8 berarti tinggal masukkan saja ya, n nya kan 6 ya, U6, n nya 6 kan UN ya, n nya 6, n plus 1 berarti 6 tambah 1 7 ya, kali n nya 6 per 2 gitu, cari hasilnya 21 dan seterusnya gitu ya.
Nah, jadi dari pernyataan tadi ya, kita dapat simpulkan bahwa pola bilangan segitiga itu karena setengahnya dari pola persegi panjang, berarti UN sama dengan N plus 1 kali N dibagi 2. Berarti 3 bilangan berikutnya U6, U7, dan U8 nya yaitu 21, 28, dan 36. Seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita dapat lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.